Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus sangat baik. Kita sekarang sudah memasuki bulan yang ketiga di tengah-tengah pandemi, dan saat ini apapun keadaan kita bisa menemukan diri, kita bisa mengikuti ibadah. Ini adalah sungguh suatu kebaikan yang luar biasa dari Tuhan. Karena pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah sekalipun meninggalkan ciptaannya dan perbuatan tangannya. Ibadah ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamun yang di
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita senantiasa memperbaharui pengakuan iman kita. Saat ini bersama-sama dengan semua orang percaya yang mengaku dan berserah kepadanya, mari kita dengan sungguh-sungguh mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita bersama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang baik, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa dengan sungguh-sungguh memohon, biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami, sehingga jalan kami tidak terantuk kepada batu, sehingga kami masih tetap bisa melangkah maju. Demi nama-Mu Tuhan kami berseru. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan berkhotbah kepada kita semua pada hari ini dengan judul yang saya ambil dari sebuah lagu populer di Indonesia. Judulnya sangat menyayat hati. Mengapa selalu aku yang bersalah? Atau lebih tepatnya, mengapa selalu aku yang mengalah? Lagu itu populer sekali, mungkin yang menulis adalah, kebetulan lagu ini ditulis oleh dinyanyikan oleh vokalis cowok, vokalis pria, dan dia seperti merasa di dalam kisah cintanya dengan kekasihnya, dia merasa selalu mengalah. Aku selalu mengalah, padahal aku benar, tapi aku selalu mengalah. Dan nadanya Bapak Ibu bisa mencari di YouTube, mengapa selalu aku yang mengalah, itu nadanya sesuai dengan teksnya, sehingga yang menyanyikan bisa terbawa. Seringkali juga meskipun kita tidak pernah mendengar tentang lagu itu, kita seringkali merasa, Bapak Ibu, di dalam hidup ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kita selalu bertanya-tanya di dalam hubungan kita dengan sesama kita. Kita selalu bertanya, kadang-kadang kalau itu kadang-kadang, sesekali kalau itu sesekali, tetapi pasti kita pernah bertanya, kok aku terus yang mengalah? Kok aku terus yang begini? Enak dia begitu, enak dia menang begitu. Kita seringkali seperti itu. Tapi Bapak Ibu, kalau kita membaca, nanti ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita akan mengetahui bersama bahwa hidup Kristen itu pada prinsipnya menang dengan cara yang berbeda, menang dengan cara yang tidak biasa. Seringkali oleh dunia itu dianggap sebagai mengalah. Saya akan membacakan bagi kita semua dari Mazmur pasal 17. Judulnya, Diburu dengan Tidak Bersalah. Dengarlah Tuhan perkara yang benar. Ini doanya Daud. Perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dengarkanlah doaku dari bibir yang tidak menipu. Aku ini jujur Tuhan, aku tidak menipu. Daripada mula kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Daud sampai ngomong seperti ini, Bapak Ibu, di ayat yang ketiga. Bila engkau menguji hatiku pada waktu malam, memeriksa pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui suatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kesesakan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Bapak Ibu, orang-orang yang seringkali menganggap dirinya mengalah, dia meminta, kenapa selalu aku yang mengalah? Dia berseru kepada Tuhan, tunjukkanlah, sendengkanlah, dengarkanlah. Ya, engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku di dalam naungan sayapmu terhadap orang fasik yang menggagai aku, terhadap musuh-musuh
terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka membual, mereka mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Rupa mereka ialah seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedang-Mu daripada orang fasik. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tangan-Mu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas, dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku dalam kebenaran-Mu akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu aku bangun, aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Pemazmur sangat baik. Dia minta dibela oleh Tuhan, tapi pada akhirnya Bapak Ibu, dia berdoa supaya orang-orang yang tidak pernah mengalah menurut pemazmur ini, supaya para lawan-lawannya, kira-kira begitu dalam tanda kutip Bapak Ibu Saudara, supaya mereka dikenyangkan. Bahkan anak-anaknya masih kebagian. Bukan cuma itu, bayi-bayinya pun masih mendapatkan makanan. Orang yang selalu mengalah menurut pemazmur, dia puas dengan memandang wajah. Ketika dia bangun, dia dilegakan karena wajah Tuhan sedang mengamati dirinya. Bapak Ibu Saudara, kita kenal Daud. Daud bukan sembarangan orang. Daud adalah raja yang luar biasa. Dia pernah diburu dengan tidak bersalah. Dia lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia berprestasi. Dia punya maksud baik. Dia berperang bersama-sama dengan Raja Saul, bersama-sama dengan pasukan yang lain, berperang dan dia menang. Itu kan baik, Bapak Ibu. Dia punya maksud baik, bahkan bukan cuma maksud. Maafkan saya, Alkitab saya jatuh. Dia bukan hanya punya maksud baik, tapi dia sudah bertindak baik. Itu pun dia masih merasa dan masih disalahpahami. Bapak Ibu Saudara, Saul benci kepada dia karena dia berprestasi dan berikhtiar, bertekad untuk membunuh Daud. Daud dikejar dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia dikejar dari satu tempat ke tempat yang lain. Suatu ketika Daud punya kesempatan. Alkitab mencatat di dalam 1 Samuel pasal 24, Daud membiarkan Saul hidup. Daud tinggal sekali tikam saja, maka dia bisa bebas dari kesalahan, dari pengejarnya, dari kesalahan yang ditimpakan kepadanya, padahal dia tidak bersalah. Tetapi Daud tidak melakukan itu. Dia tinggal masalah selesai, dia bisa jadi raja, dia punya banyak pengikut. Tapi Daud mengalah. Dia tidak menyanyi lagu itu. Mengapa selalu aku yang mengalah? Dia mengalah. Dia mengambil jalan yang rendah. Dia punya kesempatan untuk membenarkan dirinya. Dia punya kesempatan untuk mengatakan, aku melakukan ini karena dulu engkau sudah mengejar-ngejar aku tanpa aku. Aku tidak bersalah di sini. Aku mau menyatakan diriku benar. Daud punya kesempatan untuk itu, tetapi Daud tidak melakukannya. Bapak Ibu, bahkan dia punya kesempatan untuk melakukannya 2 kali. Yang pertama, Saul bebas. Setelah itu dia kambuh lagi dan dia kejar Daud lagi. Yang kedua, Saul juga heran.
Kenapa? Akhirnya dia minta maaf kepada Daud untuk kedua kalinya. Habis itu kambuh lagi. Akhirnya Tuhan membela dia. Bukan cuma di situ kebesaran Daud. Bahkan ketika anaknya bangkit memberontak, si Absalom memberontak. Bapak Ibu nanti bisa membaca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-15 ayat 13. Ketika anaknya memberontak, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Daud pun mengalah. Daud pun mengalah. Dan dia memilih untuk meninggalkan ibu kota negara. Dia pergi ke Hebron. Andai kata pada saat ini meninggalkan Jakarta menuju ke Istana Bogor, atau meninggalkan Jakarta menuju ke Tampak Siring di Bali, atau meninggalkan Jakarta untuk pergi ke Yogyakarta, atau ke tempat mana itu ibu kota negara di Indonesia ditinggalkan, seperti itu. Tapi sikap yang penting adalah Daud tetap mengalah. Di antara kita saat ini mungkin berkata di dalam hati, kenapa aku yang mengalah? Ada gregetan yang bergetar di dalam hati. Kenapa aku terus yang mengalah? Aku mau menyatakan diriku benar. Aku mau menyatakan kalau sebenarnya ini yang baik. Andai kata semua orang seperti itu, dan saya tahu semua orang punya maksud baik, apalagi orang-orang percaya seperti kita. Tidak ada maksud buruk di antara kita. Kita semua menginginkan sesuatu yang baik, untuk maju, untuk berkembang, untuk bisa memiliki kebersamaan seperti masa-masa indah di awal-awal atau kapanpun yang terjadi di masa lalu. Namun karena orang punya cara yang berbeda-beda, akhirnya kita gregetan. Kita gregetan. Kenapa? Jika kita ada di dalam keadaan itu sekarang ini, saya mengajak kita menoleh sejenak kepada tokoh besar di dalam sejarah kekristenan, tokoh besar di dalam firman Tuhan yang bernama Daud. Dia mencapai kebesarannya bukan dengan cara-cara yang biasa. Dia mencapai keagungannya bukan dengan menggunakan cara-cara yang lazim dipakai orang pada waktu itu. Dia mencapai kebesarannya dengan merendahkan dirinya. Dia mencapai kebesarannya dengan menundukkan dirinya. Bahkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca ketika dia melarikan diri itu, si Mei, anak dari keluarganya Saul, mengutuki dia, melempari dia, sampai dia ada pengawalnya Daud yang berkata, izinkanlah aku menyeberang dan memenggal. Tapi Daud ngomong begini, apa urusanku dengan kamu, hai panglimaku, kira-kira ngomong begitu. Biarkanlah dia mengutuki aku. Sebab apabila Tuhan berfirman kepada dia, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Daud memilih jalan untuk merendahkan dirinya. Bukan sekedar merendahkan hati, Bapak Ibu. Daud merendahkan dirinya. Dia rela mendengar perkataan-perkataan yang salah yang diucapkan oleh orang lain tentang dirinya. Dia membiarkan telinganya memerah, mungkin darahnya mendidih karena dia disalahkan. Tetapi dia memilih untuk diam dan tunduk. Dia punya waktu untuk membalas Saul.
tapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Kebesaran di dalam kekristenan, kebesaran di dalam iman Kristen tidak dicapai dengan cara-cara yang kita biasanya sudah tahu. Membuat diri menjadi nomor satu, tampil dengan cara tidak bersalah sama sekali, mengalahkan semua lawan-lawan dan segala sesuatu seperti perang-perang di Eropa dan di belahan dunia manapun. Kalau Bapak Ibu melihat tokoh-tokoh Alkitab, semuanya itu sepertinya diakhiri dengan penderitaan, tetapi justru itulah kebesaran mereka. Mereka semua martir. 12 rasul menjadi rasul itu berarti panggilan yang sangat berat, karena harus menghadapi tantangan sampai mengorbankan nyawa. Dan disitulah kebesarannya. Bahkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus, sesembahan kita, Dia menjadi pemenang di atas segala pemenang. Bukan dengan menampilkan dirinya seperti kesatria yang membawa pedang panjang dengan baju sirah yang gagah dan kemudian menang menunggangi kuda yang luar biasa. Tidak. Dia tidak datang dengan miliaran pasukan malaikat dengan pedang bersinar-sinar, meskipun dia bisa melakukannya. Bapak Ibu, di minggu-minggu ini menjelang minggu Paskah yang kita akan segera masuki di minggu-minggu ini, kita mengingat bahwa Tuhan Yesus datang bukan sebagai singa yang mengaum-ngaum, tapi sebagai anak domba. Dia menang bukan dengan menerkam musuhnya, tetapi dengan menyediakan hidupnya untuk disembelih menjadi korban. Apa intinya dari pengorbanan Tuhan ini? Tuhan memberi teladan kepada kita semua bahwa orang percaya, kita semua yang menyembah Dia perlu untuk meneladani kasih Tuhan, yaitu mencapai kebesaran dengan cara merendahkan diri. Ketika semua orang mengatakan aku yang paling baik, ketika semua orang mengatakan aku yang paling benar, ketika semua orang mengatakan kenapa aku terus yang mengalah, sekali-kali aku yang tampil sebagai pemenang. Andai kata Tuhan Yesus melakukan itu, Bapak Ibu, andai kata di Taman Getsemani itu dia mengatakan, Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu daripadamu, ya sudah lalu saja. Lalu Tuhan memanggil semua pasukan malaikat, maka pasukan Romawi itu tidak akan bisa menangkap dia. Dia tinggal suruh malaikatnya habisi pasukan itu. Maka jadi dan dia tidak akan pernah disalib. Akibatnya kita semua tidak akan pernah menikmati penebusan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, kalau boleh cawan ini lalu daripadamu, tetapi kehendak-Mu saja Tuhan yang jadi, bukan kehendak. Dan Tuhan Yesus meminum cawan itu. Dia merelakan dirinya disalibkan. Dia merelakan dirinya untuk berkorban. Dan kita sekarang bisa menikmati dampak atau hasil dari pengorbanannya. Sungguh agung dan mulia. Oleh sebab itu, karena kita semua merindukan perkembangan, karena kita semua merindukan kemenangan demi kemenangan, karena kita semua merindukan kebersamaan demi kebersamaan, mari kita meneladani Tuhan Yesus. Kita mencapainya
bukan dengan menonjolkan keunggulan kita. Mari kita berlomba-lomba di antara sesama orang percaya untuk kita merendahkan diri dan berserah kepada Tuhan. Percayalah, semua akan indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami bisa meneladani kerendahan hati, kerendahan diri Daud, dan kerendahan hati-Mu. Mampukan kami Tuhan, demi perkembangan tubuh Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba waktunya bagi kita untuk mendekat kepada Tuhan, menaikkan doa kita dan seruan serta permohonan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia-Mu sampai hari ini. Engkau menyertai kami, Engkau memimpin langkah kami, Engkau memberkati kami. Di tengah segala kesulitan, kekecewaan mungkin yang ada di dalam kehidupan kami mendapati diri kami masih bisa melakukan aktivitas kami. Itu sebabnya kami bersyukur. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang sudah berbicara kepada kami. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman, ya Tuhan. Tolonglah kami kiranya supaya kami menyenangkan Engkau dengan sikap kami yang seturut dengan kehendak Tuhan. Hari ini saya bersama dengan seluruh jemaat pergi berdoa Tuhan untuk Ibu Lina, untuk Ibu Farida, untuk Bapak Beni, dan untuk Priscilla, Mas Ali. Kami berdoa buat saudara-saudara kami ini karena mereka semua sudah menikmati perlindungan Tuhan sampai di tahap ini. Engkau sudah menyatakan diri-Mu sebagai Tuhan yang dapat dipercaya, sebagai satu-satunya Tuhan yang berkuasa, penuntun hidup dan penyerta bagi mereka semua. Itu sebabnya Tuhan kami berdoa, senantiasalah Engkau menyertai mereka. Jangan lepaskan mereka dari genggaman tangan-Mu, tetap arahkan pandangan mata-Mu ke mereka selama 1 tahun yang akan datang, bahkan untuk seterusnya. Kami memohon di tahun ini Tuhan Yesus, Engkau akan menyatakan diri-Mu lebih luar biasa sehingga mereka bisa berkata, 1 tahun lagi aku dipimpin oleh Tuhan. Berkatilah kebahagiaan mereka dengan sempurna, ya Tuhan. Berkatilah mereka. Kami berdoa Tuhan, menaruh hati kami untuk seluruh jemaat pergi KKI supaya memiliki kesabaran, supaya memiliki kesetiaan bersama di antara warga jemaat. Bapa, kami berdoa, ikatlah kami semua dengan kesatuan dan kasih. Ikatlah kami semua dengan damai sejahtera. Berikan kepada kami Tuhan Yesus kemampuan untuk bisa hidup bersama-sama, menerima sesama saudara sebagai kesatuan di dalam keluarga tubuh Kristus. Kami berdoa ya Bapa, supaya kerinduan kami semua untuk bisa mendapati satu jemaat yang baik, yang berkembang, itu semua bisa tercapai. Kami tahu Tuhan, kami punya kerinduan itu. Namun seringkali kami masih harus menyesuaikan cara dan prioritasnya. Oleh sebab itu berikanlah kepada kami kerendahan hati, berikanlah kepada kami kebesaran dan kelapangan hati, sehingga kami bisa bekerja bersama-sama untuk memajukan jemaat ini. Ya Bapa kami yang baik, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur ya Bapa, kami berterima kasih. Bapa kami yang baik yang ada di dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari
kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah kita di akhir ibadah. Sungguh Tuhan Yesus sangat baik. Kiranya Tuhan Yesus menerima ibadah kita, mendengar puji-pujian yang kita naikkan dan menjadi bebauan yang harum di hadirat yang menyenangkannya. Dan kiranya Tuhan berkenan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Mari kita menutup ibadah kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih untuk ibadah ini. Kami rindu Tuhan Yesus, Engkau berbicara dan memimpin langkah kami. Kiranya Tuhan Engkau mendengar, kiranya Tuhan Engkau memberkati, kiranya Tuhan Engkau menuntun langkah kami. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Amin.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Dan Yesus memberkati kita semua.